Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tifatul Hidayah. Saya merupakan mahasiswa UIN 1 Tulungagung dengan NIM 1262082111032. Sebagai masyarakat Indonesia yang tinggal dan besar pada 2 musim, masyarakat kita ternyata mengenal 3 musim, yakni musim kemarau, musim hujan, dan musim pancaroba. Pancaroba merupakan istilah yang sering kita kenal sebagai pergantian musim. Tapi bagaimana ya cara masyarakat awam mengetahui tentang pergantian musim? Masyarakat awam mengetahui pergantian musim dengan melihat berbagai sumber berita. Namun, dengan cara yang ekstrim, orang-orang dapat mengetahuinya dengan melihat banyak orang yang sakit. Yap, kalian salah dengar loh. Memang ada orang-orang yang melihat pergantian musim atau pergantian cuaca dengan melihat banyaknya orang sakit di sekitar mereka. Mungkin sakit dalam hal ini merupakan sakit yang umum diderita manusia seperti flu. Nah, tapi apa kalian tahu ya sebenarnya apa sih penyebab flu? Mari kita cari tahu. Ternyata flu yang kita derita ini berasal dari virus. Virus merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang bernama virion, yang artinya racun. Sejarah penularan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah mosaik tembakau. Ilmuwan yang meneliti virus ini sebagai berikut. Ilmuwan pertama ada Adolf Meyer. Pada tahun 1813, Adolf Meyer merupakan seorang ilmuwan Jerman itu mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Lalu ada Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 merupakan seorang ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Ingat ya, saringan bakteri. Selanjutnya, saringan tersebut ditelurkan pada tembakau yang sehat. Ternyata nih guys, tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit dari tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Ilmuwan ketiga ada Martinus Beijerinck. Pada tahun 1897, Martinus Beijerinck merupakan seorang ilmuwan Belanda yang melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau itu dapat berkembang biak. Beijerinck menyimpulkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Nah, setelah tanaman sehat menjadi sakit, getahnya langsung diekstraksi lagi untuk digunakan menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya, sehingga beberapa kali pemindahan. Nah, ternyata guys, setelah melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan di dalam cawan petri yang berisi nutrisi. Nah, selain itu juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Beijerinck kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang sangat kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Beijerinck kemudian menyebutnya sebagai virus lalu saring atau filterable virus. Filter yang digunakan Beijerinck, nah ini merupakan saringan bakteri atau yang dinamakan dengan Dr. Barkhophone yang ditemukan di Jerman pada tahun 1891. Nah, 1 tahun sebelum Dmitri Ivanovsky melakukan percobaannya di tahun 1892. Filter ini bergaya lilin yang terdapat di bahan diatom tanah atau calcegor yang ditekan dengan bentuk lilin yang berlubang. Jadi lilin di atasnya ada lubang. Lilin putih yang berada di ruang atas itu memiliki bagian yang terbuka dan memiliki cairan yang disaring labu hisap. Jadi kita termasuk. Di ini lilin di atasnya tuh ada lubang yang nanti akan masuknya para getah atau yang cairan yang akan disaring. Nah, ternyata dengan filter Barkhophone ini, virus masih bisa lolos. Ilmuwan keempat ada Waldemar Stanley. Pada tahun 1935, Waldemar Stanley yang merupakan seorang ilmuwan Amerika berhasil mengesahkan partikel penyakit pada tanaman tembakau. Nah, penyakit ini kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Lalu, kira-kira apa ya ciri-ciri dari virus? Yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil, besar 0,2 sampai 0,3 pium, yang 1 pium-nya itu sebenarnya 1/1000 mm, dan paling besar itu cuma 200 pium. Sedangkan bakteri yang paling besar kita kenal seperti Phylloxera magnifica itu bisa mencapai 1 cm, yang jika dibandingkan 200 pium sama 1 cm itu bisa 100 kali lipat lebih besar. Yang kedua, tubuh virus itu terdiri dari sabung proton kapsid dan bahan inti. Nah, yang ketiga, virus tidak punya membran dan organel-organel sel. Kalau kita kenal, bakteri itu termasuk prokaryotik. Nah, itu punya organel-organel, walaupun tidak sempurna seperti eukaryotik. Tapi
Tapi ternyata virus itu nggak ada, tidak ada organel-organelnya. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Nah, kenapa tadi virus tidak bisa dikembangkan di cairan Petri? Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5 sampai 9. Jadi, sedikit asam dan sedikit basa tidak bisa hidup dalam kondisi yang ekstrim. Yang keenam, virus dapat dikesakan seperti benda mati. Nah, kalau kita udah mempelajari tentang ciri-cirinya, pasti kita harus tahu tentang strukturnya dong. Nah, secara umum, supervirus itu diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Dan bakteriofag itu memiliki struktur seperti yang pertama ada kepala. Kepala merupakan bagian yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya itu diselimuti oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Lalu yang kedua ada bagian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat dan menuju ekor. Lalu selanjutnya ada ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel dinding inang. Ekor itu terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Nah, kalau serabut itu fungsinya untuk melekatkan diri pada sel inangnya. Sementara lempeng dasar itu berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan DNA atau materi genetik yang ada pada virus itu sendiri. Kalau udah mempelajari tentang struktur, kita harus tahu dong komponen apa saja yang ada pada virus. Komponen yang ada pada virus itu ada 3, yakni asam nukleat, lalu ada kapsid, dan juga ada kita sebut sebagai envelope atau selubung. Asam nukleat atau menurut ahli imunologi Inggris Bertrand Russell yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 1960 di bidang fisiologi atau kedokteran menggambarkan virus sebagai sebuah berita buruk yang dibungkus dengan protein. Nah, asam nukleat itu yang disebut dengan berita buruk karena virus menggunakan genomnya atau informasi genetiknya untuk mereplikasikan diri dalam sel inang. Nah, akibatnya ini sering sekali terjadi gangguan aktivitas pada sel inangnya atau paling ekstrem kematian induknya. Nah, genom virus itu terdiri dari atas DNA dan RNA, tergantung jenis virusnya. Nah, asam nukleat virus dapat beruntai tunggal, ganda, linier, atau tersegmentasi, tergantung. Lalu yang kedua ada kapsid. Asam nukleat dari suatu individu virus dalam banyak kasus tertutup oleh kapsid yang melindungi dan menentukan bentuk virusnya. Setiap kapsid itu terdiri dari subunit protein yang disebut kapsomer. Dalam beberapa virus, protein ditemukan kapsomer mempunyai tipe tunggal, ada yang berbeda-beda. Nah, pembedaan jumlah protein dan susunan kapsomer virus merupakan ciri khas virus tertentu sehingga dapat berguna dalam virus, identifikasi virus dan klasifikasinya. Komponen ketiga ada selubung atau envelope. Virus yang berselubung memiliki membran bilayer yang khas di bagian luar kapsid mereka. Komposisi envelope umumnya ditentukan oleh asam nukleat virus dan oleh zat yang berasal dari membran inang. Jadi ada kombinasi dari lipid, protein, dan karbohidrat yang merupakan sebagian besar selubung. Lalu, apa ya kelebihan selubung pada virus? Ternyata, selubung yang merupakan hasil dari sel inang yang digunakan untuk menampung membran sel memungkinkan virus untuk bersembunyi dari serangan kekebalan sel tubuh inangnya. Lalu, selubung juga membantu virus untuk menginfeksi sel-sel baru melalui fusi selubung dengan membran sel inang atau dengan plasma. Namun, virus yang berselubung ini ternyata mudah rusak terhadap pH baik basa ataupun asam, peningkatan suhu, pembekuan, pencairan, ataupun pemberian pelarutan lipid, serta beberapa disinfektan kimia seperti klorin, hidrogen peroksida, dan fenol yang akan menghancurkan selubungnya. Sedangkan virus tanpa selubung lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Nah, virus itu memiliki bentuk yang bermacam-macam seperti batang, bulat, oval, atau peluru, filamen, atau benang, polihedral, dan seperti huruf T. Kalau untuk batang misalnya tadi kita kenal sebagai TMV atau tobacco mosaic virus itu berbentuk batang. Lalu ada bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru misalnya ya. Misalnya rhabdovirus, terus ada bentuk bulat misalnya HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau orthomysovirus. Lalu ada bentuk filamen atau benang panjang misalnya virus Ebola. Lalu ada bentuk polihedral yang kita kenal sebagai adenovirus. Lalu ada bentuk seperti huruf T misalnya bakteriofagnya sendiri atau virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Jadi ini tadi adalah rangkaian dari sejarah. Lalu kita mempelajari tentang ciri-ciri, struktur, komponen, dan juga bentuk